Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ya, saya siang hari ini bersama dengan Ustadz Kosinudin. Ya, tadi ada Pak Abdul Ghaffar Stanghaji yang nanti akan menjadi kuasa hukum dari pelapor. Juga bersama Bang Samsir Siregar. Pelapornya adalah Saudara Rustam Effendi. Saya adalah saksi yang ada di tempat itu waktu kejadian perkara, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 November 2025 sekitar pukul 20:17. Setidak-tidaknya antara pukul 20 sampai dengan 21, setidak-tidaknya pada hari Selasa tanggal 25 November bertempat di lantai 3 gedung tower salah satu TV swasta. Ya, jadi itu lokus dan tempusnya sudah sangat betul. Nexatizen, bersiaplah. Hari ini kita masuk ke salah satu misteri terbesar yang entah kenapa selalu saja diselimuti asap tebal. Sebuah dokumen sederhana yang seharusnya tidak butuh drama, yang seharusnya tinggal tunjukkan saja. Tapi entah kenapa, dokumen ini justru menjadi penyulut api perpecahan rakyat, bukan alat pemersatu. Dan hari ini kita bongkar kenapa itu bisa terjadi. Saya hadir langsung. Jadi saya melihat dengan mata kepala sendiri, saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Dan apa yang disampaikan Pak Ustadz itu adalah file ini. Jadi ini adalah sebuah tayangan yang saya dapatkan sama persis, identik dengan file yang diserahkan oleh saudara AA tadi ke televisi yang bersangkutan. Dan saya sudah memperoleh file ini juga dari pihak yang berkompeten dari tangan yang sama. Jadi saudara AA menyerahkan kepada seseorang itu juga A1 menyerahkan kepada saya. Jadi ini bukan file yang lain. Ya, ini adalah file yang disebut scan ijazah asli Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Kosinudin ya, atau sebagai kuasa hukum juga sebagai koordinator non litigasi, bahwa ternyata file ini adalah file yang sama yang pernah diunggah atau diposting oleh saudara Dian Sandi Utama, kalau ini saya sebutkan namanya karena ada, pada tanggal 1 April. Rekan-rekan perhatikan gambar ini. Dua ciri yang sangat jelas. Ada noktah-noktah di lantai bawah, di bagian bawah, dan ada garis yang menunjukkan ini bukan ijazah asli. Kalau ijazah asli nggak akan ada garis ini. Ini adalah kopian atau hasil reprinting, cetak ulang dari berkas yang tidak diketahui itu berkas apa. Jadi dari sumber aslinya saja atau sumber ini sebenarnya bukan orisinal, bukan otentik. Tapi saudara Sandi itu sebenarnya sudah bisa juga. Cuma nanti itu belakangan, nanti kita proses. Karena dia menyebutkan ini file yang asli. Ini saya upload yang asli. Dengan perbandingan sederhana saja, bisa kita lihat bahwa kedua file ini adalah identik. Yaitu Di sebuah acara televisi nasional, muncul file yang katanya, ini dia dokumen resmi yang selama ini dicari-cari. Tapi, begitu diperiksa secara teknis, kok malah seperti gambar print ulang dari printer kantor kos-kosan. Ada garis aneh, ada noda yang diwarna-warni biar hilang, ada logo yang bentuknya bukan cuma berubah, tapi kayak habis ditarik pakai karet gelang. Dan yang paling absurd, watermark dan emboss menghilang, hilang begitu saja. Nexatizen, untuk sebuah dokumen negara, ini bukan kejanggalan kecil. Ini seperti melihat uang kertas tanpa benang pengaman. Dan ketika file yang katanya asli ini dibuka di publik, justru makin banyak pertanyaan muncul daripada jawaban. Kenapa selalu ada drama? Inilah yang membingungkan rakyat. Kalau memang semuanya jelas dan asli, kenapa sejak dulu selalu berakhir dengan konflik, debat, dan kejanggalan baru? Dokumen negara itu seharusnya sederhana.
Publik minta lihat, tunjukkan, selesai. Tapi yang terjadi malah seperti serial investigasi tanpa ending, penuh twist dan plot yang membingungkan. Setiap ada bukti baru, selalu saja ada cacat teknis. Setiap ada ahli baru, selalu saja ada pernyataan yang saling bertabrakan. Publik pun jadi bertanya-tanya, kenapa pihak tertentu begitu sulit bersikap lugas? Dalam negara demokrasi, keterbukaan bukan hadiah, itu kewajiban. Flash, sindiran tajam untuk mereka yang pernah berkuasa. Next Citizen, kita tidak menyebut nama, tapi kalian paham siapa yang kita maksud. Seorang yang pernah memimpin negeri ini seharusnya menjadi contoh keteladanan, bukan membiarkan rakyat saling beradu karena dokumen yang bahkan tidak rumit. Seorang negarawan tidak membiarkan bangsanya terpecah hanya karena satu lembar kertas. Seorang negarawan tidak membiarkan publik menebak-nebak. Seorang negarawan tidak diam ketika rakyat menunggu transparansi. Kalau ada yang memilih bungkam, ya jangan salahkan rakyat kalau mulai bertanya, kenapa sih simpel begini kok ribet? Itu apa? Ada garis kertasnya, batas tepi. Ini juga ada garis kertasnya. Ada bekas noda-noda yang di sini berusaha dikamuflase, berusaha dihilangkan. Jadi ini sudah melakukan editing, sudah berusaha dihilangkan, tapi yang menghilangkan kurang pinter. Ya, dia tidak cakap atau belum belajar secara detail lagi. Dan apa yang dilakukan? Melakukan koreksi. Jadi koreksi citra. Yang tadinya miring, trapesium, dia dikoreksi menjadi lurus. Inilah yang namanya manipulasi atau editing. Jelas banget. Membuat seolah-olah tampak asli. Padahal tidak. Ini dari gambar yang sama. Dan bahkan lebih parah. Sebagai lulusan asli Universitas Gadjah Mada, 2 kali ya S1, S2, saya sangat geram. Perjalanan kita belum selesai. Justru disinilah semuanya semakin menarik. Karena setelah kejanggalan-kejanggalan teknis itu muncul, ada satu pola yang makin terlihat jelas. Semua pihak yang mencoba membuka fakta justru sering diserang balik. Sebuah fenomena klasik ketika ada sesuatu yang tidak ingin dibuka secara terang-benderang. Coba kita pikir sejenak. Kenapa orang-orang yang mengajukan pertanyaan justru diposisikan seolah-olah musuh negara? Padahal yang mereka lakukan hanya menanyakan hal paling mendasar. Tolong tunjukkan dokumen yang utuh, bersih dan bisa diverifikasi. Tapi balasannya apa? Ada yang dibungkam, ada yang diserang balik, ada yang diputarbalikkan narasinya. Seolah-olah mempertanyakan dokumen publik adalah tindakan kriminal. Next Citizen, inilah tanda-tanda ketika transparansi berubah menjadi sesuatu yang ditakuti oleh pihak tertentu. Semakin ditutup, semakin terang kebenarannya. Ada satu hukum alam yang tidak bisa dilawan. Semakin keras sesuatu disembunyikan, semakin besar kecurigaan publik. Dan hari ini, kecurigaan itu bukan datang dari satu pihak saja, tapi dari rakyat yang mulai bertanya-tanya, kenapa selembar dokumen yang seharusnya sederhana malah menjelma menjadi teka-teki nasional? Kenapa setiap kemunculan file baru selalu mengundang lebih banyak pertanyaan dibanding jawaban? Dan kenapa yang sebelumnya punya kuasa penuh atas negara begitu sulit menunjukkan transparansi paling dasar? Next Citizen mampu menilai sendiri. Kita tidak butuh menyebut nama, cukup melihat jejak-jejaknya. Ada sosok, kita tidak perlu menyebutnya, yang selalu tampil seolah paling bersih, paling tidak pernah salah, paling tidak boleh dikritik. Padahal di balik senyum publiknya, ada tumpukan pertanyaan yang belum dijawab. Seorang pemimpin sejati tidak lari dari transparansi. Seorang pemimpin sejati tidak membiarkan rakyat saling membela dengan emosi, sementara ia sendiri diam 1000 bahasa.
Dan seorang pemimpin sejati tidak membuat bangsanya terbelah hanya karena sebuah dokumen sederhana yang sejak awal seharusnya bisa ditunjukkan tanpa drama. Nexatizen, kita sudah berada di tengah arus besar. Arus yang penuh ketegangan, penuh misteri, penuh keganjilan yang terus muncul satu persatu. Dan disinilah Nexavision akan tetap berdiri sebagai suara yang tidak takut bertanya, tidak takut menelusuri, dan tidak takut menggali. Karena kebenaran tidak butuh perlindungan. Yang butuh perlindungan adalah kebohongan. Kita tidak menunjukkan jari kepada siapapun. Kita hanya menyinari kegelapan dengan lampu paling terang. Dan ketika kebenaran muncul, siapapun yang selama ini bersembunyi di balik kabut akan terlihat jelas tanpa perlu kita sebutkan namanya. Nah, logo dari Universitas Gadjah Mada yang diciptakan oleh Pak RJ Katamsi ya pada saat awal pendirian UGM dulu ternyata sudah dirusak. Teman-teman lihat, logonya menjadi tidak indah lagi, tidak lagi segi 5. Tapi dalam bahasa Jawa ini pating pletot ya. Pating pletot itu rusak, lonjong. Ya, kalau dulu huruf A-nya mencorot, kalau ini pating pletot. Ya, jadi logo UGM dirusak. Kami sebagai alumni UGM, alumnus UGM ini benar-benar sangat marah dengan ini. Jadi dia di samping sudah merusak, membuat seolah-olah asli, tapi telah merekayasa gambar ini. Dan ini pun sudah kami analisis dengan analisis histogram. Ini ilmiah. Kalau analisis histogram, dua gambar yang sama, maka citra histogramnya itu akan sama. Di mana ada merah, di mana ada merah, di mana ada kuning, di mana ada kuning, di mana ada biru. Ini jelas, ini dua gambar yang identik. Logo Universitas Gadjah Mada itu adalah aslinya seperti ini. Bagus sekali. Logo tadinya segi 5, semenjak tahun 1993, pada saat Dies Natalis UGM, ya tahun itu, di bawah Rektor Profesor Dr. Muhammad Adnan, logo ini disempurnakan menjadi sekarang agak membulat. Jadi kalau anak-anak sekarang mengatakan logo UGM itu harusnya bulat, benar. Dulu segi 5. Ada artinya. 19 itu adalah tanggal lahir UGM, 19 Desember. Ini hiasan ini bukan teratai, tapi ini songkok prajurit keraton. Karena dulu UGM itu kuliah pertama di Pagelaran, di Siti Inggil, Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Dan kami selalu tiap tahun, tanggal 19 Desember, kami selalu melakukan niti laku dari keraton ke UGM. Ya, jadi saya selalu ikut dan selalu ada yang tidak ikut di niti laku itu. Siapa kira-kira teman-teman bisa menebak ya? Yang ngaku-ngaku lulusan UGM tapi tidak pernah ikut. Ya, ada di situ, ya. Nah, intinya nanti pelapor akan membawa contoh ijazah UGM yang asli. Inilah scan ijazah UGM yang asli. Sama-sama dari Fakultas Kehutanan, sama-sama diterbitkan tahun 1985. Bedanya apa? Ini kalau scan asli selalu munculnya nama watermark. UGM itu punya pelindung seperti pada uang kertas. Inilah watermark. Dan ada juga emboss. Di sini nampak embossnya. Pada cap di bawah timbul ya. Di dekat rektor pada tahun itu Profesor Dr. Teuku Yakob. Ya, jelas betul. Ini ijazah asli tahun 85 yang kemudian kita scan. Kenapa saya kaburkan? Karena beliau bukan pejabat publik. Saya menghormati beliau. Ya, kalau beliau pejabat publik ya. Apakah ini tahun angkatannya Jokowi? Nggak penting. Yang penting lulusan tahun 85. Kalau 85 dan ini pada periode awal saja sudah begini, maka periode yang dikatakan periodenya Jokowi yang itu katanya tahun 85 tapi bulan November, harusnya juga sama. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Yang satu nggak ada watermarknya, yang satu ada, yang satu tidak ada embossnya, yang satu jelas ada. Meterainya pun berbeda. Kenapa? Karena memang periodenya berbeda. Ini periode awal tahun, ini periode akhir tahun. Nggak masalah. Jadi kalau ada sekarang saudara AA itu seolah-olah mengaku sebagai ahli meterai ya, gitu. Meterainya merah biru. Itu nggak prinsip. Semakin lama kebenaran ditutup-tutupi, semakin besar kecurigaan tumbuh. Dan disinilah Nexavision berdiri. Kita tidak menyerang pribadi. Kita menyerang ketertutupan. Kita tidak memihak kubu manapun. Kita memihak transparansi dan kejujuran. Sampai misteri ini benar-benar terang, Nexavision akan terus menggali,
menelusuri, dan mengungkap fakta yang terselip di antara kabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level. Materai pada tahun itu memang ada dua macam. Materai merah pada awal tahun, 2 periode, Februari dan Mei. Materai hijau itu pada periode Agustus dan November. Gitu aja udah itu dipatahkan kemarin oleh profesor dari UNJ ya pada siaran yang ada Bang Kasinuddin ya. Jadi itu clear sekali. Intinya begini. Apa yang dilakukan saudara AA dan dibantu oleh orang yang mengaku ahli digital forensik ya, saudara JS itu yang malam hari itu dia berdebat malam dengan AA di acara itu, malah yang aku ahli itu saya. Jadi dia gugup sekali. Saya tidak tahu file ini. Padahal AA itu mengatakan filenya dari dia. Nah, dan apa yang dilakukan oleh yang mengaku ahli itu, dia mengatakan dengan lantang, saya punya scan asli dan ditunjukkan pada YouTube pada saat DF Talk, ya Digital Forensic Talk. Jadi itu juga nggak benar, nggak boleh, kata ahli hukum kita, Pak Sang Haji, seorang ahli membocorkan file. Ya, dia membocorkan itu pada tayangan YouTube-nya dan malam hari itu dia ngaku, ditanya oleh presenternya, ya saudara Awe, ya gitu, dia mengatakan basic questions, mana file aslinya? Wow, bingung dia. Jadi saudara JS pun meneliti file yang tidak asli. Padahal kami dituduh meneliti yang tidak asli. Kalau ahli yang dipakai kepolisian saja meneliti file yang tidak asli, ya itu harusnya berlaku imbang, equality before the law. Jadi intinya saya yang ada di tempat kejadian, di lokasinya, di TKP, siap untuk menjadi saksi, ya fakta, bahkan kepentingannya nanti akan juga siap menjadi ahli. Ada juga Bang Dr. Rizwan Janipar tadi, ya itu juga sudah menyatakan kesediaannya untuk menjadi ahli. Tadi di kantin juga belum menyatakan sama dan dibersamai oleh banyak yang akan memperkuat Bang Rustam Effendi. Saya kira itu. Baik. Bang Kosin, yang saya selanjutnya sampaikan. Bang Rustam, ini beliau yang bertindak sebagai pelapor karena beliau di tanggal 25 ada di TKP. Dan dengan ini saya serahkan bukti-bukti ini kepada Bang Rustam dan saya siap untuk datang lagi nanti pada saat di BAP sebagai saksi. Siap, terima kasih Mas Roy. Siap, makasih. Bersama dengan iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ke Polda Metro Jaya akan melaporkan yang bernama berinisial AA dan JS. Yang dimana ketika acara di televisi, dia menyebutkan kalau dia mempunyai scan asli ijazahnya Joko Widodo. Ternyata dinyatakan oleh ahli dari pihak kami, Mas Roy, itu palsu. Artinya saya sangat terganggu sebagai tersangka dari salah satu 8 orang ini untuk mempertahankan perjuangan saya. Artinya apa yang dinyatakan orang-orang tersebut ini membuat saya semakin disudutkan. Tetapi saya akan bantah kalau itu mereka melakukan hal yang lebih parah daripada kami. Mereka membohongi publik. Padahal ijazah itu adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu untuk dihadirkan. Ternyata dia bilang ini asli, ternyata tidak. Oleh karena itu, hari ini saya menyatakan siap melawan yang bernama inisial AA dan JS. Artinya kami meyakini bahwa ahli mereka yang bernama berinisial JS itu adalah pembohong besar. Karena orang ini berbahaya apabila keilmuannya dipakai untuk membohongi publik. Apabila juga sangat berbahaya apabila orang ini dipakai oleh polisi, Polda untuk sebagai saksi ahli. Artinya orang ini tidak benar-benar sebagai ahli. Oleh karena itu, saya berharap laporan kami diterima oleh Polda Metro Jaya sebagai bentuk perlawanan saya yang dizolimi dengan bahasa mereka membohongi data-data ijazah yang kita tunggu-tunggu. Sampai hari ini saya masih meyakini bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada dan itu palsu kalaupun itu dihadirkan, karena nanti akan timbul-timbul lagi hal-hal yang lain yang telah kami dapati. Ini belum kita bongkar saja. Untuk saat ini kira-kira seperti itu.
mohon dukungannya kepada rakyat seluruh Indonesia, kepada bangsa ini untuk betul-betul kami bisa membongkar ijazah palsunya Jokowi. Kira-kira seperti itu. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang kelupaan, satu Ya. aja, satu paling penting kelupaan, mohon maaf. Ini harusnya nanti ditegaskan lagi oleh kuasa hukum Pak Rustam. Beberapa hari yang lalu saya buka saja, teman-teman mungkin juga mendengar ada seseorang yang melapor Pak Beni Parapat dan kemudian juga belum berhasil melaporkan dan katanya lagi dipertimbangkan, lagi didiskusikan oleh Polda Metro, oleh penyidik. Kenapa? Salah satu alasan penolakannya adalah tidak ilmiah sama sekali. Dikatakan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang kebetulan saya ikut merancangnya, itu dikatakan delik aduan. Jadi yang harus mengadu adalah orang yang punya ijazah sendiri. Itu tidak benar. Pasal 32-35 itu adalah delik umum. Dan ini dibuktikan dengan pelaporan Saudara Jokowi dan orang-orang lain yang melaporkan pasal 32-35 itu katanya ngakunya bukan Jokowi. Ya, Jokowi tidak menyebut pasal, tidak menyebut orang. Berarti itu delik umum dan di sini pun delik umum itu yang kita masukkan, nanti ahli hukum yang akan menerangkan di dalam bagaimana seharusnya delik umum itu dan bukan delik aduan. Terima kasih. Baik, tambahan ya untuk delik umum.